Baik, selamat datang. Kita lanjut materi berikutnya, yaitu tentang sistem koordinat. Ya, kita mulai dari yang mungkin Anda semua sudah kenal ya, sistem koordinat bahkan dari SMP, SMA sudah pernah dikenalkan. Oke, baik di sini kita ingat sedikit. Oke, sistem koordinat yang akan kita bahas di sini adalah sistem koordinat persegi panjang atau sistem koordinat Kartesius, yaitu yang terdiri dari sumbu koordinatnya sumbu X atau yang horizontal, kemudian sumbu Y yang vertikal. Oke. Ya. Sumbu-sumbu koordinat ini membagi menjadi 4 daerah yang disebut kuadran ya, kuadran atau daerah. Yang pertama adalah kuadran pertama, semua positif, X-nya positif, Y-nya positif. Kemudian kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian kuadran ketiga, semua negatif. Kemudian kuadran keempat, X positif, Y negatif. Oke, ini kuadran ya. Baik, ini adalah koordinat Kartesius. Bagaimana penulisan sistem koordinatnya? Penulisannya misalkan ini ya. Oke, A, B. A, B itu apa? A adalah anggota dari sumbu X, B adalah anggota di sumbu Y. Kita temukan begitu. Ini ketemu di satu titik. Inilah titik P, yaitu A, B. Nah, A ini disebut koordinat di sumbu X atau apsis, dan B ini disebut koordinat Y atau ordinat. Jadi di X ini adalah apsis, Y adalah ordinat. Ya. Kemudian berdasarkan teorema Pythagoras untuk menghitung jarak antara dua titik, jika A dan B merupakan ukuran dua sisi segitiga siku-siku dan C merupakan sisi miringnya, maka ini ya rumus teorema Pythagoras, A ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, ini maksudnya begini, nanti sebentar ya. Ini kalau ini A kuadrat ditambah ini ditambah B kuadrat, maka sama dengan ini. Nah, ini C kuadrat. Ini sisi C kuadrat. Oke. Oke. Ini tadi koordinat kartesius ya. Saya yakin Anda udah paham lah ya. Nah, sekarang misalkan pada koordinat kartesius saya punya 3 buah titik sembarang. Misalkan di sini P, titik P yaitu X1, Y1. Kemudian titik Q adalah X2, Y2, berarti di sini X2, di sininya Y2 ya. Oke. Ya, nanti Anda lihat ini. Kemudian X1, Y1 berarti X1 koordinat X1 di sini, Y1 di sini. Diluruskan saja, oke? Ya, dan seterusnya. Berarti R ini adalah apa? Koordinat yang ini ya, X2, kan ini tadi X2 nih sama X2, yang ini Y-nya Y1, Y1. Di sini ya kan sama nih Y-nya. Oke? Nah, jarak antara P dan Q atau sisi miring yang disimbolkan dengan dPq berdasarkan teorema Pythagoras ini berarti saya bisa mencarinya dengan akar dari panjang ini ditambah panjang ini. Nah, tetapi panjang ini tuh gimana? Panjang ini. Ya, ini tadi berarti ya X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan ya. Jadi yang dari sini ini kan apa ya? Ini sumbu horizontal ya, yang ini sejajar dengan sumbu X. Nah,
jarak dari sini ke sini itu sama aja jarak dari sini ke situ. Sama ya? Kan sejajar. Berarti apa? X2 dikurang X1. Atau untuk mencari panjang PQ adalah harus mencari panjang PR ini. Ya, bagaimana? Panjang PR itu adalah X2 dikurang X1. Oke, dikuadratkan. Ditambah dengan ini panjang QR, yaitu ini ya, Y2 dikurang Y1. Ya, berarti kan ini garis ini kan sejajar dengan sumbu Y yang di sini ya, ini. Nah, oke. Jadi jarak PQ ini yang kita dapat ini sebenarnya terinspirasi dari ini, teorema Pythagoras. Oke? Ya, sekarang misal contohnya carilah jarak PQ dengan P titik 2,1 dan Q 5,3. Ya, tinggal Anda cari dPQ adalah akar dari X2 min X1. Misalkan X2-nya ini, X1-nya 2, kemudian Y2 berarti ini 3, kurang Y1. Y1-nya adalah min 1, dan seterusnya dihitung jarak PQ adalah 5, ya. Ya, saya rasa tidak terlalu sulit, ya. Ya, selanjutnya bagaimana mencari himpunan titik-titik yang terletak pada suatu jarak tetap atau jari-jari dari suatu titik pusat yang disebut lingkaran. Secara umum, lingkaran yang berjari-jari R dan pusatnya di H, K mempunyai persamaan. Ini adalah persamaan lingkaran. Mohon diingat, persamaan lingkaran ini. Saya kasih contoh. Oh, di sini ada contohnya di bawah. Carilah persamaan lingkaran yang jari-jarinya 6, pusatnya di 1, min 2. Nah, berarti ini 6 ini adalah R-nya ya. Oke. Sorry. R kecil ya. Jari-jari R ini, 6 ini adalah R-nya. Kemudian ini 1, min 2 itu berarti H, K ya. Berarti H kecilnya adalah 1. Kemudian K kecilnya adalah min 2. Oke? Baik. Kita lihat untuk mencari persamaan lingkarannya. Kita substitusi masing-masing ke sini R-nya, H, dan K. Ini X min H, H-nya tadi 1, K-nya min 2. Oh, sebentar, ini K harus sama dengan min 2. Ya. Sehingga kalau diperoleh ini kan dikuadratkan ya, E kuadrat min 2E min 1 dikuadratkan plus 1, diperoleh ini. Kemudian ini dikuadratkan Y kuadrat ditambah 2 kali Y kali 2. Ini harusnya 4Y ya, sorry, ini harusnya 4Y. Kemudian yang ini 2 kuadrat adalah 4. Tolong dikoreksi. Ya, betul ya. Y kuadrat plus, ya di sini harusnya 4Y. Oke, ini harusnya 4Y. Oke, ini harusnya 4Y. Ya. Jadi Y kuadrat plus 4Y plus 4 sama dengan 36. Oke. Itu ya. Berarti yang ini koreksi ya. Itu 4Y. 4Y ya. Dan seterusnya. Sehingga diperoleh persamaan lingkarannya E kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 31 sama dengan 6. Oke, ini 4Y ya. Ya, dan seterusnya. Ini ya, contoh yang lain. Anda bisa pelajari sendiri ya, contohnya sama. Kemudian, bagaimana mencari persamaan suatu lingkaran yang diketahui dua buah titik, kemudian dilalui oleh lingkaran tersebut. Kita lihat, misalkan saya punya titik P, X1, Y1, dan Q adalah titik X2, Y2.
dua buah titik sembarang dengan X1-nya itu kurang dari X2. Seperti pada gambar ini ya. Maka titik tengah dari potongan garis PQ, jadi garis PQ ini saya ambil tengahnya gitu ya, ini ya. Oke, adalah maka titik tengah dari potongan garis PQ ini ya, garis M itu sama dengan X1 plus X2 dibagi 2, Y1 plus Y2, 2. Jadi koordinatnya ini loh. Ya, jadi kalau saya punya garis ini, garis PQ ini kan ini ya. Nah, tengah-tengahnya itu adalah ini. Nah, koordinat yang di tengah-tengah ini bisa dicari dengan M sama dengan X1 plus X2 per 2, Y1 plus Y2 per 2. Oke, nanti bisa Anda lihat ini ya, gambar ini. Jadi misalkan Anda punya lingkaran, Anda punya dua buah titik begitu, Anda punya dua buah titik untuk dicari persamaan lingkarannya seperti apa. Nah, untuk mencarinya itu kita cari dulu titik tengahnya itu, M-nya ya. Jadi karena lingkaran itu melalui garis PQ, saya cari titik tengahnya atau titik pusat ya, 1,5. Ini dengan cara ini, substitusi dan seterusnya. Nah, untuk menghitung jari-jari lingkaran dapat dilakukan dengan menggunakan titik pusat M melalui titik P atau titik Q. Jika menggunakan titik P berdasarkan teorema Pythagoras, berarti ini. Ya. Jadi untuk mencari untuk mencari jari-jari, panjang jari-jari. Jadi ini kasusnya adalah saya nggak tahu jari-jarinya berapa. Saya hanya tahu bahwa lingkaran itu melalui dua buah titik. Nah, ingat, kalau lingkaran itu melalui dua buah titik, kita bisa hubungkan garis dari dua titik ini, P dan Q, kemudian kita ambil titik tengahnya. Titik tengahnya inilah sebagai titik pusat lingkaran. Gitu ya, jadi M itu adalah mencari pusat lingkaran. Nah, untuk mencari pusat lingkaran, ini nanti kalau nanti pusat lingkaran atau M-nya udah ketemu kan, membantu kita panjang jari-jarinya ini berapa gitu loh. Paham kan ya? Jadi sekali lagi, ini mau mencari persamaan lingkaran yang hanya diketahui dia melalui dua buah titik. Nah, caranya kita cari titik pusatnya dengan cara cari ini caranya. Oke. Kemudian setelah dapat titik pusatnya, Anda harus cari jari-jari. Panjang jari-jari itu sama aja panjang M ke Q atau P ke M. Sama harusnya, kan jari-jari. Nah, sama nih cara mencarinya ya. Jarak dari P ke M atau jarak dari Q ke M hasilnya harus sama. Nah, di sini diperoleh jari-jarinya adalah akar 13. Tinggal Anda masukkan ke persamaan lingkaran. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang garis lurus. Garis yang ditempatkan pada suatu bidang tertentu mempunyai persamaan yang disebut persamaan garis. Ya. Nah, biasanya kalau kita punya satu garis pasti ada suatu kemiringannya. Seberapa sih kemiringannya? Nah, kita lihat ini. Ya. Kemiringan suatu garis dapat dilihat seperti yang di gambar ini ya. Kita bisa melihat titik P dengan titik Q terdapat suatu kenaikan perubahan vertikal sebesar apa? Y-2, Y-1 satuan. Dan suatu run atau perubahan horizontal. Jadi gini, perubahan vertikal itu dari Y1 ini ke Y2 ini. Mungkin Y2
kemudian yang di sini adalah Y1. Perubahan dari Y1 ke Y2, berarti Y2 min Y1 naik ya. Kemudian perubahan horizontal berarti ini ya, dari X1 ke X2. Sehingga kita bisa mencari suatu kemiringan garis atau bisa dikatakan gradien. Anda yang mungkin mengenalnya dengan gradien. Kita bisa mencari kemiringan garis M itu adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Dengan X1 tidak sama dengan X2. Kalau sama kenapa? Ya kalau sama ini jadi 0, jadi tidak rasional. Oke? Oke, kemiringan dapat juga dinyatakan sebagai kecuraman suatu garis. Ya. Semakin besar kemiringan, maka semakin curam garis tersebut. Nah, sedangkan suatu garis tegak kalau X1 sama dengan X2 akan mengakibatkan pembagian dengan 0 sehingga konsep kemiringannya tidak punya arti. Jadi ya nggak miring kalau X1 sama X2 ya kan? Nah, persamaan garis pada suatu titik P dengan kemiringan M itu didefinisikan ini. Jadi ini adalah suatu persamaan garis yang diketahui. Jadi persamaan garis di suatu titik dengan gradien tertentu. Misal saya punya suatu titik, diketahui garis itu melalui suatu titik dan punya kemiringan tertentu, maka saya bisa cari persamaan garisnya dengan definisi ini ya. Oke, ya kita lihat contohnya. Misal, carilah persamaan garis kalau garis itu melalui titik 4,1 dan 6,2. Bagaimana mencarinya? Ya saya harus tahu dulu M-nya berapa kemiringannya untuk mencari persamaan garisnya ya. Bagaimana mencari M? Oh, mencari M dengan definisi tadi. M itu adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Misalkan ini X1, ini ini adalah koordinat X1, Y1, X1, Y1. Kemudian yang ini adalah koordinat X2, Y2. Gitu ya. Yang ini adalah koordinatnya X2, Y2. Nah, tinggal Anda substitusikan sini sehingga diperoleh M-nya atau kemiringannya adalah setengah. Sehingga kita bisa mencari persamaan garis ya yang melalui titik ini P dan Q ini dengan kemiringan setengah. Nanti Anda bisa cari ya. Oke, ini kan hanya baru cari kemiringannya saja dan seterusnya. Oke. Carilah persamaan garis yang melalui P-4. Nah, dari sini, dari contoh yang ini, saya mau cari, misal saya tahu salah satu titiknya ini, dengan tadi kemiringannya udah diketahui. Bagaimana persamaan garisnya? Udah, Anda tinggal substitusi ke ini, ke sini. Ini persamaan garis ya. Oke, mudah ya. Saya rasa tidak terlalu sulit untuk mencari suatu persamaan garis yang diketahui dia melalui dua buah titik. Oke. Selanjutnya di sini saya rasa itu tinggal ya, persamaan garis yang lain dapat dirumuskan dengan Y sama dengan MX plus B. Jadi kalau saya punya suatu persamaan garis begitu, saya mau tahu berapa kemiringannya. Misal ini ya, contoh 125. Saya punya persamaan garis Y sama dengan MX min 28. Ini persamaan garis juga, Y sama dengan MX plus B ini. M adalah gradien atau kemiringannya. Di sini B-nya adalah min 28. Berarti di sini M-nya adalah
6 ya. Mudah ya. Oke, saya rasa itu untuk mencari persamaan garis. Tidak sulit ya? Mudah kan? Nah, ini ada beberapa hal yang perlu Anda ini ya. Jadi, walaupun persamaan garis itu seperti ini, Y sama dengan MX plus B, tidak serta-merta yang dinamain M atau yang dinamakan gradien atau kemiringan itu adalah yang nempel di X. Bukan begitu. Ingat, untuk mengatakan dia sebagai M, ini harus bentuknya Y sama dengan MX plus B. Ya. Y sama dengan MX plus B. Nah, M ini sebagai gradiennya. Tapi ini nggak boleh ada koefisien lain. Y-nya koefisiennya harus 1. Nah, lihat contoh 126. Kalau saya punya persamaan seperti ini, 2Y min 5X sama dengan 28. Ini belum menjadi persamaan garis standar yang seperti ini tadi. Saya tidak bisa mengatakan kemiringannya min 5, bukan. Saya harus merubah dulu ini ke persamaan garis ini. Sehingga diperoleh ini. Ya kan ini? Oke, 2Y sama dengan 5X plus 28. Dari mana? Oh, ini loh kedua ruas ditambah 5X dan seterusnya. Oke? Nah, ini ya. Sehingga saya harus menyatakan ini menjadi Y sama dengan apa gitu kan? Nah, ini diperoleh Y sama dengan setengah dikalikan 5X plus 28. Kemudian dikalikan ini 5 per 2X plus 14. Berarti kemiringannya yang mana? Gradiennya atau M-nya? Ya 5 per 2. Karena ini udah memenuhi bentuk ini tadi. Ya, ini udah memenuhi ini. Tuh, Y sama dengan MX plus B. Y sama dengan 5 per 2 X plus 14. Berarti gradiennya 5 per 2. Ya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu garis-garis sejajar ya. Jika dua buah garis punya kemiringan yang sama, maka garis itu kita katakan sejajar. Jadi, dua buah garis dikatakan sejajar apabila punya gradien atau kemiringan yang sama. Oke, kita lihat. Carilah persamaan garis yang melalui titik P dan sejajar dengan garis yang mempunyai ini. Loh, katanya sejajar, berarti kuncinya adalah M-nya sama. Persamaan garis yang mau kita cari itu, gradiennya itu sama dengan persamaan garis ini. Nah, ini harus Anda ubah dulu seperti tadi. Seperti ini, Y sama dengan MX plus B. Sehingga ini persamaan garisnya menjadi ini, ya. Ya, sehingga Anda peroleh gradiennya adalah min 2 per 3. Oh, berarti persamaan garis yang mau kita cari itu gradiennya adalah min 2 per 3 dan melalui titik ini. Udah, tinggal masukkan saja seperti yang di awal tadi, Y2 min Y1 dan seterusnya. Y min Y1 sama dengan M gradien min 2 per 3 dan seterusnya. Oke, sehingga diperoleh persamaan garisnya adalah 2X plus 3Y sama dengan 31. Ya, itu ya. Itu garis-garis sejajar. Bagaimana mencari persamaan garis kalau dia sejajar dengan satu garis. Nah, sekarang garisnya itu tegak lurus. Dua buah garis yang tak vertikal dikatakan saling tegak lurus apabila apa? Kemiringan keduanya saling berkebalikan negatif. Artinya apa? Ini loh. Saya punya dua buah garis F dan G ini dikatakan tegak lurus, saling tegak lurus apabila M1 kali M2 sama dengan min 1. Ya, jadi gradien garis pertama dikali gradien garis kedua itu sama dengan min 1. Atau gradien garis F dikalikan dengan gradien garis G itu hasilnya adalah min 1. Kita lihat contohnya. Carilah persamaan garis yang melalui titik ini dan tegak lurus garis ini. Oke, berarti misalkan garis ini adalah garis G ya. Misalkan ini adalah garis G, berarti kita mau mencari garis F.
Oh, untuk mencari persamaan garis F, saya harus cari dulu di sini M-nya berapa gitu kan? Misal ini M1 ya di sini. Oke. Berarti saya harus merubah ini ke Y sama dengan MX plus B. Ini ya, Y sama dengan MX plus B. Sehingga ini gradiennya adalah min 5. Berarti gradien yang saya cari dikalikan dengan min 5 hasilnya harus sama dengan min 1 ya ini. Sehingga gradien yang saya cari adalah 1/5. Oke. Karena persamaan garis yang akan kita cari harus melalui titik 2,5, maka persamaan garisnya adalah dengan gradien 1/5, ini Y-nya min 5, X-nya 2. Kita substitusi, ini diperoleh seperti ini ya. Nah, selanjutnya diperoleh persamaan garisnya adalah min X plus 5Y plus 27 sama dengan 0. Baik. Ya, contoh yang lain bisa Anda pelajari sendiri, oke? Itu persamaan garis. Ya. Ya, ini ada untuk menghitung jarak dari suatu titik terhadap suatu persamaan garis dapat dilakukan dengan persamaan berikut. Ini rumusnya adalah nilai mutlak AX1 plus BY1 plus C per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Sekali lagi, misalkan begini. Misalkan saya punya suatu garis, persamaan garis. Ini ya. Ini adalah persamaan garisnya AX plus BY plus C. Saya mau menghitung jarak dari suatu titik ke garis ini. Ke suatu garis yang punya persamaan ini. Nah, saya mau mencari ini. Gimana cara nyarinya? Oh, masukkan saja ini. A-nya ini dikali dengan X1. X1-nya apa ini? X1-nya. Ya, koordinat X1 ini. Ini misalkan X1, Y1 ya. X1, Y1. Oke. Sini adalah X1, Y1. Nah, yang ini adalah persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Oke. Jadi yang ini adalah persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Kalau saya mau mencari ini jarak dari titik ini ke persamaan garis, ini kebetulan aja ya saya buat tegak lurus, tapi sebenarnya nggak harus tegak lurus, boleh aja sembarang begitu. Ini kan sembarang, rumus buat sembarang. Jadi jarak dari suatu titik ke suatu persamaan garis adalah mutlak dari A dikali A adalah ini, kali X1 ditambah B1 ditambah C, C-nya ini, dibagi dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Ya, kita lihat contohnya. Carilah jarak dari titik ini ke garis ini. Oke, kita gunakan ini mudah saja ya. A-nya berarti 3, B-nya min 4, C-nya 6, X1-nya 2, Y1-nya min 1. Substitusi, kita peroleh 3/5. Tidak ada kesulitan ya, saya rasa mudah itu. Ya, sekarang menggambar grafik. Oke, menggambar grafik. Prosedur menggambar grafik dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Anda bisa pelajari. Nah, ini saya minta Anda pelajari ya. Pelajari sendiri bagaimana menggambar grafik ini. Ya, saya rasa itu. Saya tidak mau detail. Nanti kalau ada pertanyaan bisa Anda ajukan di grup. Oke? Kalau masih ada yang tidak paham setelah membaca modul ini, Anda bisa tanya bagaimana sih caranya menggambar grafik. Ya, ini di sini udah lengkap nih. Oke, baik teman-teman. Nah, ya. Terima kasih teman-teman. Di sini ada sedikit sajian buat teman-teman. Mohon dikerjakan latihan halaman 25 ini dari nomor 1 sampai dengan 15. Oke? Termasuk menggambar sketsa ini. Oke? Baik ya? Gitu.
Semua tugas ditulis di kertas folio dengan tulisan tangan, kemudian Anda scan, kemudian dikumpul di e-learning, kumpulkan di e-learning. Saya yakin Anda tahu ya cara menggunakan e-learning. Anda masuk ke ini nih, www.learning.winstripsuka.ac.id. Nanti Anda login sini, kemudian Anda cari ya, Anda cari mata kuliah saya, nanti ada saya kasih kolom bagaimana Anda bisa upload di mana tugas Anda. Oke, bisa dipahami itu? Jadi, selamat mengerjakan. Anda saya kasih waktu 1 minggu. Ya, nanti tugas Anda dikumpulkan minggu depan. Selasa depan ya, berarti tanggal 7 ya. Sebulan loh, ini kan masih bulan Juni. Dikumpulkannya bulan Juli, berarti waktu Anda mengerjakan sebulan sampai tanggal 7 Juli. Oke? Terima kasih, selamat mengerjakan. Jika ada pertanyaan, Anda boleh sampaikan di kolom komentar atau Anda bisa sampaikan di grup kelas. Terima kasih. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.